فيه منه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjelasan kita Kifayatul Akhyar halaman 110. Masih melanjutkan sholat gerhana. Poinnya terakhir. Sesudah sholat diteruskan khutbah, 2 khutbah. Dalam gerhana bulan, khutbah dilakukan secara pelan-pelan, dan dalam gerhana matahari khutbah dilakukan dengan keras. Rasul khutbah ketika gerhana, qama fa'aqaba fa'asna 'ala Allah ta'ala ila an qala ya ummata Muhammadin hal min ahadin aghayra min Allah ayyara 'abdahu aw amatuhu jazniyan ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamu kama a'lamu labakaitum katsira wa la dahiktum qalilan ala hal ballatu wa Muslim. Artinya, Nabi berdiri dan terus berkhutbah sampai beliau bersabda, wahai umat Muhammad, apakah ada di antara seseorang yang lebih cemburu daripada Allah untuk melihat hamba atau budaknya berzina? Wahai umat Muhammad, demi Allah, andaikan kamu sekalian mengetahui apa yang ku ketahui, pasti kamu akan lebih banyak menangis dan lebih sedikit tertawa. Ketahuilah apakah aku telah menyampaikan. Hadis riwayat Muslim. Salat gerhana yang dikerjakan sendirian tidak dengan khutbah. Bacaannya diteruskan di kala gerhana matahari dan dipelankan di kala gerhana bulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tariyatil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas rahmah, hidayah dan idzinnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Kifayatul Akhyar. Yang lanjutan mengenai salat isma, salat kusuf ya, kusuf dan khusuf, salat gerhana. Sebagian sudah kita bahas kemarin. Ya. Jadi ciri khas salat gerhana ini yakni menambah berdiri dan menambah rukuk. Nah, itu ciri khasnya. Kalau salat yang normal itu berdirinya setiap rakaat sekali, sujudnya 2 kali. Nah, untuk gerhana ini disamakan berdiri dan rukuk ya, ditambah kemudian sujudnya tetap. Jadi 2 kali rukuk, 2 kali sujud disamakan, atau 2 kali rukuk sama 2 kali berdiri. Ya, yang sempurna yang kemarin. Sempurnanya adalah untuk berdiri rakaat yang pertama dengan berdiri yang pertama. Nah, ingat, setiap berdiri berapa kali? Setiap rakaat berapa kali berdiri? 2 kali. Rakaat yang pertama, pada saat berdiri yang pertama, itu setelah Al-Fatihah disunahkan membaca sekira-kira panjangnya seperti surah Al-Baqarah. Kemudian
berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama, ingat ya, berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama itu kadarnya seperti orang membaca Al-Quran 200 ayat, kira-kira seperti surah Ali Imran. Masuk rakaat yang kedua, 2 kali diri lagi kan. Nah, rakaat yang kedua berdiri yang yang ketiga. Nah, itu setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surah, sekira-kira surah itu panjangnya adalah 150 ayat, seukuran dengan surah An-Nisa. Nah, kemudian berdiri yang keempat pada rakaat yang kedua. Nah, itu setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surah, sekira-kira panjangnya surah tersebut 100 ayat. Betul? Betul tak betul? Hah? Betul ya? Jadi lumayan tadi ya. Jadi kalau 100 ayat itu dia ukurannya seperti surah Al-Maidah. Ya, surah Al-Maidah. Kalau menambah berdiri berarti menambah betul? Rukuk. Berdirinya 2 kali berarti rukuknya 2 kali setiap rakaat. Ya. Nah, sekarang tambahannya lagi disunnahkan memperpanjang rukuk pula. Ya, rukuknya pun disunnahkan dipanjangkan, artinya tasbihnya dipanjangkan. Berapa kadarnya? Ini menurut yang paling sempurna. Kalau tak mampu tak perlu. Ya, berapa kira-kira? Di sini disunahkan rukuk yang pertama, berdiri rakaat yang pertama. Ya, pada berdiri yang pertama itu rukuknya membaca tasbih kadarnya mi'ati ayatin minal Baqarah, seperti orang membaca Al-Baqarah itu 100 ayat. Nah, cobalah Bapak Ibu baca Al-Quran 100 ayat, itulah lamanya rukuk. Nah, kalau umur 60-70 ya, kalau sehat teruskan, kalau tak sehat duduk. Ya, ini menurut yang paling sempurna. Ya. Nah, kemudian pada rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama, nah, itu dikatakan wa fi thamin thamanina ayatan, 80 ayat, kira-kira baca Al-Quran 80 ayat. Itu rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama. Kemudian pada rukuk yang ketiga pada rakaat yang kedua itu dikatakan sab'ina ayatan, kira-kira membaca Al-Quran surah Al-Baqarah 70 ayat. Lumayan ada Pak? Bukan lumayan, lebih dari lumayan ada. Nah, kemudian pada rukuk yang keempat, nah, kadarnya seperti dibilang khamsina ayat, seperti orang membaca yaitu 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Nanti jamaah bingung apa yang dibaca itu lama, betul? Ya, selama ini tasbih kita tahu subhanallahil azim wa bihamdihi itu ya. Nah, jadi tasbih ini ya saya sampaikan. Mungkin saya pun tak mampu juga macam ini, kan? Terlalu lama ini. Apalagi kita bimbing jamaah, makmumnya bervariasi, ada yang remaja, ada yang dewasa, ya, ada yang tua, ada yang sangat tua lagi. Nah, jadi kalau kita kepingin melakukannya, kira-kira rukuknya itu lamanya seperti orang salat tasbih dah cukup. Salat tasbih berapa lama tu? Nah, jadi kan kalau tasbihnya 10 kali, kira-kira situlah. Cuma jangan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha itu salat tasbih. Nah, ini kita baca tasbih ruku. Tasbih ruku subhanallahil azim wa bihamdi, itu tasbih ini minimal 1 kali. Standarnya 3 kali, maksimal 11 kali.
pakai maksimal 11 kali. Setelah itu tambah lagi tasbih yang lain kalau hafal. Ingat, bacaan tasbih baik ruku ataupun sujud itu tidak hanya subhanallahil azim wa bihamdi, tidak hanya subhanallahil a'la wa bihamdi. Ya, dari Nabi itu banyak pilihan. Ya, setelah membaca subhanallahil azim wa bihamdi 10 kali, boleh tambah subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh. Itu didapatkan hadis, ternyata itu juga kalimat dipakai sujud oleh Nabi SAW. Ada lagi yang masyhur, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga rukuk sujudnya bacaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang ini boleh ditambah nih. Mau tambah 3 kali boleh, yang tasbih tadi 11 kali boleh. Lumayan lah tuh. Ya, lumayan juga. Nah, mungkin kita tak mampu ikut ini. Kalau orang seperti membaca Al-Quran kadarnya 100 ayat itu lama. Ya. Sujud Nabi Muhammad SAW, rukuknya Nabi itu, Aisyah mengatakan kalau Nabi salat malam, rukuknya beliau itu seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat. Berarti yang terakhir rukuk yang keempat pada rakaat yang kedua terakhir selama 50 ayat. Itulah dia rukuk sujud Nabi Muhammad SAW. Berarti dah saya ukur dah 10 menit. Ya. Orang sujud kadar lamanya baca 50 ayat itu 10 menit. Nanti latihan, coba sujud 10 menit. 10 menit sujud. Kan kita kan kadang-kadang bilang ikut Nabi. Coba ikut salat malam Nabi, rukuknya 10 menit, sujudnya 10 menit. Baru boleh klaim ikut Nabi. Ya. Oh, tak mampu Ustaz. Udah bilang saya tak mampu ikut Nabi. Sekedar yang saya sanggup saja. Itu saja kata saya. Jadi tasbih yang diperpanjang 11 kali, tambah lagi tasbih yang lain kalau hafal. Seperti itu. Jadi dilambatkan rukuk dengan sujud. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, wala yatulu sujudi al sahih kal i'tidal. Ada pendapat mengatakan tidaklah disunahkan memperpanjang sujud menurut pendapat yang sahih seperti i'tidal. Dibilang gitu. Tapi ini pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini ya bertemu dengan pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kalau rukuk sunnah dipanjangkan, kata Imam Nawawi, maka sujud pun dipanjangkan juga sama. Maka yang kedua lebih dimenangkan. Ya, kadang tidak seimbang lah, masa rukuk panjang, sujud pendek. Nah, maka disamakan kata Imam Nawawi. Ya begitu. Ya. Kenapa? Ini telah mantap berdasarkan hadis sahih dan nas Imam Syafi'i yang dikutip oleh muridnya Al-Buwaiti. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Buwaiti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sujud pun sunnah dipanjangkan dalam salat gerhana berdasarkan nas Imam guru kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian disunahkan juga dilakukan ini berjamaah, tapi boleh sendirian. Namun yang terbaik berjamaah, sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, minta hujan dan sebagainya. Dan disunahkan setiap salat itu dipanggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, ayo salat berjamaah, dipanggil gitu. Tidak ada azan ya. Inilah pengganti azan. Ya, as-salatu jami'ah. Boleh juga as-salatu jami'ah, as-salatu al-kusufi, as-salatu al-kusufi jami'ah rahimakumullah. Mari kita salat gerhana matahari. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Nah, jawabnya apa? Apa jawabnya? La haula wala. Kan pengganti azan sama dengan hayya 'alas salat. Mari kita salat. La haula wala. Itu jawabnya. Itu juga jamaah ya. Idul Fitri,
As-salatu li'idil fitri jami'ah rahimakumullah. Jawabnya la hafal betul. Ya, jangan jawabnya as-salatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah masuk dia. Kau cocok dia. Ya begitu dalam kitab I'anatul Talibin, ya, syarah daripada Fathul Mu'in. Nah, sekarang permasalahannya. Nah, ini ada masalahnya. Apabila orang yang masbuk ikut salat gerhana ini, nah, ya, dia mendapatkan imam pada rukuk yang kedua. Ya, saya ulangi ya. Lau adrakal masbukul imam fi ruku'in tsani. Apabila masbuk mendapatkan imam pada rukuk yang kedua, bagaimana hukumnya? Dapat tak rakaatnya? Ingat, setiap rakaat berapa kali berdiri? 2 kali berdiri berarti 2 kali rukuk. Nah, sekarang dia mendapatkan rukuk, dia pada rukuk yang kedua rakaat yang pertama. Apakah dia dapat rakaat? Nah, ulama mengatakan dia tidak mendapatkan rakaat. Apa sebab? Dikarenakan rukuk yang kedua itu mengikuti rukuk yang pertama. Dia sebagai pengikut saja, bukan asas. Berarti yang dapat rakaat kalau mendapatkan rukuk yang pertama berapa rakaat. Kau dapat rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama tak dapat. Berarti setelah imam salam dia menambah 1 rakaat. Itu asalnya kita. Nah, kemudian wa yakhtubu ba'daha, disunnahkan khutbah setelah salat khutbatain, yaitu 2 kali khutbah. Nah, khutbah ini jelas sekali sunnah karena berdasarkan daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi berkhutbah, bahkan dikutip itu khutbah. Khutbah Nabi itu dikutip. Di antara khutbah Nabi itu dikatakan oleh Imam Muslim, ya, qama fa khataba. Kemudian Nabi berdiri, Nabi berkhutbah, fa athna 'ala Allah taala ila an qala. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala sampailah Nabi mengucapkan kalimat, ya ummat Muhammadin, hai umat Muhammad, kata Nabi dalam khutbah itu, hal min ahadin aghayyara min Allah, siapakah, apakah memang ada yang lebih cemburu dari Allah, ayyara abdahu aw amatahu yazniyan, melihat hamba laki-laki, hamba perempuan yang berzina. Jadi Nabi bilang tidak ada yang paling cemburu kecuali Allah tak suka kalau lihat hambanya berzina. Ya umat Muhammadin, hai umat Muhammad, kata Nabi, wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah di mimbar, lau ta'lamuna ma'alam, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsiran wa dhahiktum qalila, kalian pasti banyak menangis dan sedikit tertawa. Ala hal ballagtu, ingatlah hari ini aku sampaikan kepada kalian. Nah, berarti Nabi salah satu khutbahnya gerhana itu cerita masalah zina. Tapi ada tambah lagi, Nabi sebelumnya bercerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya khutbah Nabi ini, dia sedikit ya hadis ini. Jadi khutbah ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi, hadis yang sahih, kata sahabat, Nabi berkhutbah setelah salat gerhana. Isinya apa gerhana ini? Nah, dianjurkan cerita tentang memerdekakan hamba sahaya. Dulu banyak hamba sahaya, sekarang tak ada lagi. Dianjurkan banyak-banyak sedekah. Isinya itu khutbahnya itu, apalagi ancaman tentang kelalaian, jangan lalai dengan Allah. Apalagi yaitu ightirar, jangan tertipu dengan dunia. Boleh hidup di dunia tapi jangan tertipu dengan dunia. Boleh mempunyai harta tapi jangan cinta dengan itu ya. Kita tak dilarang memiliki harta. Dunia silakan raih, tapi cinta dunia tak boleh. Kalau dah cinta dunia pasti takut mati, MATI. Kan itu hukum itu, Pak. Nah, maka
sedang-sedang saja, benturkan hati dengan iman supaya indah kita kembali tenang. Kemudian lagi dalam hadis Bukhari dikutipkan juga khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan amara bil itaqah, ya bil qusur bil qamar. Nabi memerintahkan untuk memerdekakan hamba saya dalam khutbah salat gerhana bulan. Ya, salat gerhana bulan. Dan siapa yang salat sendirian, ya tidak menggunakan khutbah. Ingat tu, siapa salat sendirian tidak pakai khutbah. Sama dengan Idul Adha, Idul Fitri juga begitu. Siapa yang pakai salat subuh tidur, begitu tidur kesiangan bangun jam 9, pergilah ke masjid. Dah sepi dah. Di rumah masih boleh salat, tapi tidak dengan khutbah. Salat gerhana juga begitu. Ya. Dan disunahkan menjaharkan bacaan gerhana bulan dan disirkan dalam salat gerhana matahari. Berarti gerhana matahari terjadinya kapan? Siang, itu disirkan. Kalau gerhana bulan malam, itu dijaharkan menurut harinya, sebagaimana zuhur dengan maghrib. Zuhur siang hari maka sir, maghrib malam hari maka dijaharkan. Gerhana matahari terjadi siang, disirkan. Gerhana bulan terjadi malam maka dijaharkan. Nah, ini datang sunnah dari Nabi Muhammad SAW menjaharkan dalam salat, menjaharkan dalam salat gerhana bulan waktu malam berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Adapun memelangkan bacaan gerhana matahari dikutip dari hadis Imam Tirmidzi. Kedua-duanya hadisnya kuat, dipakai untuk hujah, ya. Wallahu a'lam. Selesai sudah pembahasan ini. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dipahami mengenai gerhana, silakan, atau masalah yang lain. Silakan jemaah. Masih ada waktu kan? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di kitab Badul itu dibalik, Ustaz. Ini kalau di kitab Badul ini baca dikeraskan dikala gerhana matahari dan dipelankan dikala gerhana bulan. Di sini. Salah tuh. Salah ya. Salah ya. Wa yusirru fil qusur fi syamsi, dipelankan kalau terjadi gerhana matahari. Itu. Wa yajharu fil khusufil qamar, dan menjaharkan bacaan gerhana bulan. Itu kita pasti itu. Dan itu biasa terjadi itu ya. Terjemah itu gitu. Terjemah itu kadang-kadang tuh ada keliru. Patrumu itu terjemahan keseret dengan aslinya, kadang ada perbedaan. Jadi kitab aslinya adalah salah. Yang salahnya yang menerjemahkan. Seperti kitab Maulid itu banyak juga salah. Kitab Maulid tiba dan sebagainya. Qabbalahuma dengan qabbalahuma. Unta itu unta sebelum bertemu dengan Nabi. Qabbalahuma, unta mencium kaki Nabi. Mana yang betul? Yang betul itu unta mencium kaki Nabi. Qabbalahuma, di situ disebutnya qabbalahuma. Itu kadang-kadang diartikan beda. Di sini berbeda. Perbedanya apa? Dalam kitab asli disebutkan dipelankan salat gerhana matahari, dikeraskan gerhana bulan. Itu kita pastinya begitu. Maka diperjelas lagi di bawah. Dijelas lagi, disunnahkan yastahibu jahru bil qiraati fi khusufil qamar. Disunnahkan menjaharkan dengan bacaan pada waktu gerhana bulan. Dengan wal israri fil kusufi syamsi, dan memelangkan bacaan dalam gerhana matahari. Dijelas lagi. Jadi terjemahannya salah. Tapi kesalahan ini memang biasa terjadi. Terjemah itu. Makanya kadang-kadang kalau kita belajar dengan kitab terjemahan tanpa guru, bisa salah. Ya. Betul? Salah? Salah kan? Baik. Yang lain masih ada waktu sedikit. Ada 5 menit masih. Ya.
Ya mungkin belum mantap dia memahami petunjuk kitab nih ya, kitab mengenai soal gerhana ini. Pernah gerhana terjadi, gerhana bulan pada Isya. Saya pernah jadi imam di Syekhul Islam waktu itu. Itu terjadi gerhana bulan itu jam 8, dari jam 7 lewat sampai jam 8, berarti pada Isya. Nah itu betul kita jahatkan, ya itu gerhana bulan, karena gerhana bulan terjadinya waktu malam. Nah itu jadi pengurus masjid Syekhul Islam itu, Syekhul Islam itu apa? Al-Asrar di Kota Baru. Nah di Kota Baru. Nah jadi gerhana terjadi jam 7 lewat sampai jam setengah 8. Nah disitulah mulai salat dijaharkan seperti salat Isya, kemudian khutbah. Itu dijaharkan. Mestinya ada apa? Masih kok. Yang kita saya salah sana di Al-Asrar itu. Nah kemudian salat gerhana matahari, saya belum pernah jadi imam. Apa aja boleh? Apa aja. Jadi apa aja pernah? Pagi ya? Pagi ke sore? Jadi kalau seandainya terjadi sebaliknya, apakah batal? Tidak batal. Ya, gerhana matahari seharusnya dia pelan, lalu dijaharkan, tetap sah. Cuma dia tidak mengikuti sunnah. Ya. Perbandingannya seperti apa? Nih, ya. Saya salat zuhur, saya keraskan, sah atau batal? Nah, ada seragam jawabannya. Ya. Saya salat zuhur, bacaannya saya keluarkan, sah atau batal? Sah, cuma saya tidak ikut sunnah. Sunnahnya disirkan, dipelankan. Begitu juga sebaliknya malam, itu maghrib dan isya. Saya baca maghrib, saya sirkan, isya saya sirkan, pelankan, hanya saya sendiri yang mendengar. Sah, cuma saya tidak ikut sunnah. Sunnahnya dijaharkan. Begitu juga ini. Ya, kalau dilakukan tetap dia sah. Nah, cuma mencari sunnah. Sunnah kalau disalahi makruh hukum. Ya, makruh itu mengurangi pahala, tidaklah batal. Ya, tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada waktu? Ya, salah. InsyaAllah besok kita disunahkan puasa Tasawuf sama Asyura itu kan, Ustaz kan? Ya. Bagaimana kalau kita sekalian menyertakan niat puasa itu dengan qada puasa Ramadan kita dulu Ustaz? Ya. Kalau memang kita meniatkan untuk qada Ramadan yang lalu, cukup niat qada Ramadan. Tidak perlu kita niat salat Tasu'a dengan Asyura, puasa Tasu'a dengan Asyura. Jadi niatnya semata-mata qada. Tapi kita lakukan pada tanggal 9 Muharram jatuh puasa Tasu'a. Walaupun tak diniatkan otomatis, otomatis terangkat, tapi jangan digabung niatnya. Cukup niatnya puasa qada Ramadan. Karena yang fardu tak bisa digabung dengan yang sunnah. Ya. Nah, begitu juga nanti waktu Asyuranya. Cukup niat qada Ramadan. Karena kita lakukan persis tanggal 10 Muharram, maka Asyuranya otomatis terangkat. Pahala macam mana? Kalau dipisah tentulah sempurna pahalanya. Dibandingkan kita lakukan dengan secara tadi. Jadi malam ini udah boleh niat. Ya, aku niat puasa Tasu'a sehari sunnah lillahi ta'ala. Besok niat aku niat puasa Asyura sehari sunnah lillahi ta'ala. Nah, sunnah ni dua hari ini ya. Karena bagaimanapun kalau kita habis sekali boleh juga
Cuma Nabi menekankan, hendaklah kalian berbeda dengan orang Yahudi, karena Yahudi puasa juga, ya puasa dia. Jadi asalnya puasa Ashura ini bukan dari Nabi, itibak kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena suksesnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, selamat di Laut Merah itu. Nah, sedangkan Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu persis terjadi tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi masuk ke kota Madinah. Masuk kota Madinah itu dah berapa tahun Nabi baru melihat. Ini orang-orang Yahudi ini tak makan tak minum, puasa rupanya, kata Nabi. Nabi tanya, puasa apa kalian ni? Ya Muhammad, ini kami puasa kerana selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu, maka kami peringati itu dengan melaksanakan puasa sunnah. Kata Nabi, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian, kata Rasulullah. Kerana kita ni konsekuen, jujur. Orang Yahudi itu memang umat Nabi Musa, tapi tak jujur. Ya, dengan Nabi Musa pun macam-macam dia buat ini. Ya, nakal dia. Kalau kita ni, alhamdulillah, apa kata Rasulullah kita ikut. Kan gitu. Maka Nabi pun kembali ke Madinah, kata Nabi, kita puasa tanggal 10 hari Ashura. Ikutlah, Nabi mempertegas, ikutlah tu. Nah, ini juga dalil, berarti boleh memperingati kesuksesan Nabi-Nabi sebelumnya. Sukses Nabi Musa tanggal 10 Muharram diperingati oleh Nabi dengan melaksanakan puasa sunnah. Kalaulah selamat Nabi Musa itu boleh diperingati, apalagi lahir Nabi Muhammad SAW. Itu dasar juga sebagai maulid. Kan dasar. Jadi kita buat hukum itu tak sembarangan. Ya, bolehnya maulid itu banyak dasarnya. Data dalil itu. Ya, mudah-mudahan jamaah bisa melaksanakan puasa sunnah. Ya, besok dan lusa. Ya, kemudian malam besok di Masjid Al-Fajar tidak belajar. Ya, kerana malam Ashura diisi dengan zikir plus tahlilan pada Isyak. Jadi pada Isyaknya tahlilan, tapi maghribnya di zikir khataman sampai Isyak. Jadi itu sahabat kita. Ya, itu sahabat kita bawa badannya. Ya, itu yang kedua. Yang kedua manaqib. Ya, manaqib untuk minggu bulan ini kita isi malam Jumat, bukan malam Ahad, di Masjid Nur Salim Pancasila. Ya, Masjid Nur Salim Pancasila. Nah, di sana kan kajiannya malam Jumat. Sebelum saya menyambung kajian ganti kitab, nah dibuka dengan manaqib, postpone manaqibnya malam Jumat. Jumat ini ya. Nah, mudah-mudahan jamaah zikir istiqot, semoga sehat walafiat. Insyaallah kita meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana dharabna li'annana dharabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawban waghfir li kulli hawlan wastur lana al-awrati wa amin al-rawati wa ighfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wasair محبة أو جهة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع أغنى وجود فنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه على حسن صحبي والحمد لله بالبر والثناء.